Main bola, ayo dengerin. Jawa Pos Radar, Jogja pasti pimpin. Info terkini, gak bikin pusing. Bola bikin hidup makin asik. Oke, masih kembali lagi di podcast Main Bola, podcastnya Radar Jogja. Kali ini kita akan kembali membahas soal tim nasional Indonesia yang baru saja memperoleh hasil yang kurang maksimal di laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, kemarin sore ini timnas Garuda ini harus rela menelan pil pahit setelah dipermalukan oleh tuan rumah, yakni Australia dengan skor 5-1. Nah, ini dengan debutan pertama Patrick Kluivert, nampaknya Patrick dan para anak asuhnya kurang begitu maksimal. Nah, langsung saja untuk pembahasannya kita tanya ke Pak Ananto. Untuk laga timnas kemarin Pak Ananto melawan Australia ini. Nah, ini kok bisa ini? Kira-kira kendalanya itu seperti apa, Pak? Kok bisa di debut pertamanya Coach Patrick ini sama teman-teman ini langsung 5-1 ini, kira-kira bagaimana Pak secara permainan kemarin, Pak? Ya, ini ada beberapa hal Pong, yang mungkin kita lihat kemarin ya. Yang pertama kita garis bawah itu faktornya yang mungkin ya. Ya. Faktornya yang pertama apes. Apesnya di mana? Kita di menit awal itu dapat penalti. Ya. Ya kan? Kita nggak menyangka kalau di menit-menit awal tuh permainan Indonesia itu bisa begitu berkembang dan menggebrak seperti kemarin ya. Tapi akhirnya kita dapat penalti, tapi ternyata apesnya loh. Kevin Dick itu di level klub, baik di UEFA Champion ataupun di Liga Denmark, itu nyaris nggak pernah gagal, ya kan? Kalau bisa dibilang 90% ke atas probabilitas dia mengambil tendangan penalti gitu kan. Nah, sebelum dia ngambil penalti kemarin, kebetulan dalam beberapa percakapan dengan pemain timnas lainnya, itu dia juga bilang kalau memang ada kemungkinan nanti ada penalti saat memperkuat timnas Indonesia, dia pasti akan ambil gitu kan. Nah, dari sini sebenarnya konfidensi Kevin Dick ini sangat tinggi gitu kan. Benarnya sangat tinggi. Cuma apes saja, Pak. Yang namanya apes itu nggak bisa ya apalagi ya. Sekarang kita mau bilang ya apalagi ya. Memang apa dan sebenarnya itu tendangannya kan juga tidak jelek, hanya hasilnya membentur gawang ya. Itu. Yang kedua kesalahan elementer pemain. Ini kelihatan sekali kemarin semua golnya itu kesalahan dari elementer pemain. Dan 4 kesalahan ini berawal dari sepak pojok. Ya, satu karena Nathan itu melanggar pemain Australia saat sepak pojok. Kemudian dicek VAR ya. Ya, ternyata cek ini kita juga nggak menyangka kok bisa dicek seperti ini kan. Ternyata ada upaya dari Nathan untuk menghentikan peluang atau menghentikan kemungkinan munculnya peluang gitu kan. Karena Nathan itu kelihatan sekali mengambil salah satu pemain Australia di kotak penalti itu dengan keras gitu kan. Yang gondeli lah kata kamu gitu. Nah, itu malah petaka pertama. Nah, saya melihat peristiwa ini membuat pemain-pemain belakang timnas itu agak sedikit confused ya, agak sedikit grogi, confused saat mereka menghadapi tendangan tunjul. Akhirnya apa? Tidak maksimal mereka melakukan marking atau covering gitu kan. 3 golnya ini semuanya pertama karena kesalahan pemain timnas, yang kedua karena kecerdikan dari pemain-pemain Australia gitu. Jadi saat sepak pojok, pemain Australia ini kelihatannya sudah begitu menyeting ya, begitu melatih
sepak pojok ini dalam persiapan menjelang pertandingan. Jadi mereka memasang pemain ini di mana, kemudian siapa yang mengcover kiper, dan kita pasti melihat setiap ada sepak pojok, posisi satu pemain Australia ini mesti sangat mepet dengan Paes ya kan. Ini membuat Paes ini nggak bisa bergerak, dia nggak bisa keluar untuk menjangkau bola. Ini apa? Dia bertahan di baseline-nya dia, sehingga saat pemain Australia ini menyundul bola, dia nggak bisa apa-apa. Dan pemain-pemain Australia ini juga pintar saat melakukan setting gitu kan. Nanti siapa yang akan menyundul, ya kan? Siapa yang akan memblok gerakan dari defender Indonesia? Ini kelihatan sekali. 2 kali kesalahan dilakukan. Yang pertama oleh si Sandy Walsh, yang dia gagal membendung gol ketiga Australia kalau nggak salah. Terus yang kelima ini, yang terakhir ini Tom Haye. Tom Haye dia marking satu pemain, Irvin kalau nggak salah, Jack Irvin ini, tapi dia lepas itu kan. Tom Haye nggak bisa kalah body, kemudian si Irvin dengan mudah menyundul bola. Nah, saat ini sebenarnya kesalahan-kesalahan yang terjadi itu. Terus yang berikutnya mungkin ini yang paling paling mendasar itu, tim pelatih ini belum berani mengubah karakter. Jadi intinya mereka masih setengah-setengah. Ya, dan yang berikutnya kelihatannya tim pelatih ini belum mengenal kualitas pemain timnas Indonesia secara mendetail. Jadi masih meraba-raba apakah ini bisa apa, dan ternyata ya hasilnya seperti kemarin. Tapi ya ini kita nggak perlu meratapi, Bang. Semuanya sudah terjadi gitu. Iya, Kak. Kalau dikatakan kita bersedih, ya sedih. Saya sampai tadi malam sampai hari ini nggak pernah buka YouTube. Males. Jangan malas baca berita itu aja malas. Buka berita. Ya kan, tapi ya apa mau dikata? Ya kemarin seperti yang kita bilang kemarin. Sepak bola itu adalah inilah yang terjadi dalam sepak bola. Ya kan? Manis, pahit itu ada di sepak bola. Ya kalau memang kita penggemar sepak bola, ya kita harus siap menerima kondisi seperti ini, ya kan? Apa kita akan mengkritik keputusan-keputusan sebelumnya ini? Ya ngapain gitu kan? Keputusan sudah diambil, sudah terjadi ya. Ya kalau saya melihat begini, ini ujian sebenarnya, ujian bagi timnas Indonesia, bagi kita semua. Kalau kita ingin lolos ke Piala Dunia itu memang nggak mudah. Pasti ada sakit, pasti ada cobaan-cobaannya gitu kan. Ada rasa senang, ada rasa sakit, ya kita nikmati aja ujian-ujian ini. Tapi Pak, itu kok Jepang kok mulus, tadi malam bisa lolos. Iya, musim ini, tahun ini, periode ini. Di tahun-tahun sebelum, di periode Piala Dunia sebelumnya sama juga dengan kita kan. Nah ini kan kita baru merintis, ya intinya kita nikmati saja. Kondisi seperti ini nggak usah menghujat gitu kan. Ngapain gitu kan? Ya sepak bola ya seperti ini. Sepak bola seperti ini. Ya memang sakit. Ada ya kalau kita sakitnya nggak seberapa mungkin, Bang. Yang lebih sakit itu kan pasti ketua umum. Iya. Ya kan. Pak Hasti lebih sakit karena apa? Dia sudah berusaha keras. Ya toh. Dia sudah melakukan segala cara untuk lolos, hasilnya seperti ini. Tapi ini ya namanya sepak bola ya seperti itu. Kalau kita menyerah dengan hasil ini, ya lupakan saja Piala Dunia. Ya kita harus tetap support kok. Harus tetap support. Karena ya kita kan bisa melihat kemarin di awal-awal pertandingan kita mendominasi kok. Ya kan? Dari segi permainan kita mendominasi. Kita lihat bagaimana golnya Ole. Gitu. Nah, Ole ini kan mungkin salah satu jawaban dari kekurangan timnas sebelum-sebelumnya ya. Luar biasa sekali, gol-gol yang sulit loh itu. Itu gol sulit. Nah, kemungkinan besar ya kita berharap saja dari hasil ini tim pelatih sudah bisa melihat
seperti apa sih karakternya itu. Mungkin itu kok. Ya Pak Ananto, tadi sudah banyak beberapa faktor yang dikatakan Pak Ananto untuk hasil timnas kemarin lawan Australia. Nah, hal ini kita lanjut ke Mas Bahana. Nah, gimana Mas Bahana secara pengamatan jenengan kemarin untuk apa namanya debut Coach Patrick dan teman-teman timnas kemarin ini seperti apa? Memang terlalu cepat ya. Artinya kan Coach Patrick juga waktunya sangat singkat ya. Dia juga belum kalau saya lihat sih ya hasil kemarin yang cukup mengejutkan apa kata Pak Ananto, yang cukup mengejutkan. Yang wujudnya apa? Ya kalah oke. Kita kalah oke, cuman hasilnya selebar ini enggak. Saya berpikir hanya kalah 2-0 atau 2-1, selisih 1 atau 2 gol. Nah, tapi yang lebih mencetak lagi apa? Kita bisa menguasai pertandingan itu. Itu benar-benar luar biasa. Artinya memang efek Coach Patrick untuk meramu timnas Indonesia berbeda dari sebelumnya itu sangat terlihat. Secara position kita menang kan. Akurasi passing juga kita menang kan. Cuman emang yang harus jaga adalah Australia adalah Australia ya Pak ya. Iya. Dan dia punya pengalaman secara taktikal tapi kita kalah. Betul. Tapi sebenarnya udah berubah, udah bagus memang. Cuman itu tadi saya melihat memang Patrick ini belum memahami karakter dari pemain Indonesia. Ya kan, jadi dia terlalu berani melakukan pertahanan garis tinggi dengan pemain Australia yang sedemikian cerdiknya yang tidak terpancing untuk keluar gitu kan. Kan kalau secara kita lihat yang dijelaskan oleh Pak Ananto tadi bahwa gol-gol Australia itu tidak dilalui oleh game plan yang sangat bagus, bola dari bawah, tidak hanya sekarang dari set piece semua kesalahan dari Indonesia. Ya. Mungkin hanya gol kedua itu yang kurangnya komunikasi antara Hirkes dan Ceides ya. Itu kesalahan juga. Dan kesalahan itu, kesalahan elementer yang apa kata Pak Ananto, kesalahan elementer di Indonesia. Sebenarnya sih saya udah ada harapan cukup saat tandukan Ceides di Babak pertama itu awal itu ditepis dan dapat penalti dari Dek itu ya yang kena tiang. Waduh, saat ini dua gol itu terjadi gol mungkin akan cerita akan berbeda. Ceritanya beda, tapi kemungkinan besar juga endingnya juga akan sulit kalau timnas itu langsung meraih kemenangan yang kemarin karena ini timnas Indonesia kan seperti lambat panas ya kayak waktu lawan Jepang gitu. Waktu lawan Jepang juga ekspektasinya tinggi banget dan itu main di kandang sendiri ya. Loh, sekarang jujur permainan lawan Jepang dengan permainan lawan Australia sebenarnya bagusan lawan Australia kemarin gitu ya. Cuma memang karena nggak tahu mungkin ini karakter timnas ya. Jadi lambat panas di pertandingan pertama itu melempem, tapi di pertandingan berikutnya kemudian bisa pahit gitu kan. Nah, terus kata Bahana itu tadi yang gol Tom Haye salah passing ke belakang gitu kan. Nah, ini sebenarnya kelemahan dari skema 4-3-3 kemarin gitu kan. Kemarin timnas Indonesia main dengan 4 back di belakang kan. Jadi biasanya kita main 3 back, ini main 4 back gitu kan. Kemudian di duet double stopper di situ ada CIJ sama si Messi. Sebenarnya itu tidak masalah sebenarnya. Cuma yang jadi masalah itu sebenarnya saya lihat ini lini tengah. Lini tengah ini mohon maaf, Nathan ini kurang maksimal kalau saya lihat gitu kan. Nathan ini kurang maksimal dalam artian dia kurang bertenaga. Yang berikutnya dia terlalu lama berpikir. Dan dia sering kerepotan saat menutup pemain-pemain Australia terutama dalam pengambilan atau perebutan second ball. Gitu. Ini sangat kelihatan sekali kemarin. Nah, kalau misalnya kita main dengan 4 di belakang, sebenarnya kita harus berusaha memperkuat lini tengah kita juga. Karena di belakang ini kan otomatis tinggal 2 back yang tersisa kan. Nah, di depannya ini kan ini sebenarnya anunya DM, defender midfield untuk tugasnya DM. Nah, DM-nya ini harus benar-benar kuat. Karena DM ini kan sebagai katalis ya, penyaring ataupun pelindung garis pertahanan di belakang. Kalau DM-nya ini nggak kuat, ya otomatis lini belakang ini porak-poranda. Karena apa? Penyerang mereka langsung berhadapan dengan back-back kita. Nah, ini yang mungkin kedepannya bisa dilihat. Kalau lihat saya kemarin memang ada perubahan besar. Masuknya Dean James, kemudian masuknya Ole gitu ya, dengan menggantikan
beberapa pemain. Cuma sayang di lini tengah kita berharap masuknya Joy atau si Ivar di menit awal, ternyata nggak terjadi ya. Ya kemungkinan karena Joy mungkin belum terbiasa dengan atmosfer ini. Ini beda sekali ya. Kayak kemarin contoh masuknya Rizky Ridho. Ini kan pertahanan Indonesia agak sedikit lain, gitu kan. Nah ini nggak tahu apa namanya, orang bilang wah Rizky Ridho, banyak orang yang ngomong Rizky Ridho salah satu yang akan dicoret dengan masuknya back ini kan, ada Windik, ada Mesilgers, kemudian ada tambahan Dins gitu kan menumpuk di belakang banyak sekali kan. Tapi meskipun Ridho ini pemain besar di Liga Indonesia, tapi jam terbang dia bersama timnas itu tinggi, Pong. Beda halnya dengan Mes itu memang tinggi jam terbangnya di klubnya, ya toh. Dan juga mungkin kualitas individunya lebih baik, tapi pengalaman di timnas ini beda. Terus kemudian di situ siapa lagi? Kevin Dix. Oke, dia Kevin Dix bagus gimana? Tapi kan secara kualitas pengalaman di timnas dia masih kalah dengan Sandy Walsh ini. Nah, kemarin saya juga agak sedikit kaget dengan komposisi pemain ini ya. Saya berharap sih sebenarnya masuknya Ivar atau Joy berdua di depan back, karena feeling saya ini si Patrick ini pasti akan memainkan 4 back karena dia melihat back dia itu kuat-kuat, ya kan. Di situ ada JHS, ada Hilgers, kemudian ada Kevin Dix, ada si Calvin Verdong. Ini kan back yang kuat semua. Nah, tapi sekuat-kuatnya, sehebat-hebatnya back, kalau lini tengahnya ini gampang ditembus, ya sulit gitu kan. Ya, tetap sulit. Nah, kayak kemarin contoh, kenapa di midfield gelandang pertahanan kita nggak kuat? Tom Haye harus sampai marking saat corner gitu. Itu kan harusnya pemain-pemain lain gitu kan. Nah, Tom Haye karena dia karakternya nggak bisa bertahan, yuk lepas kan. Nah ini yang harus dilihat besok. Tapi ya apa boleh dikata, ya kita nggak boleh kecewa sih. Kalau kecewa, tapi kan nggak boleh ngelokro terus-menerusan. Iya Bang. Iya Pak. Itu Bang. Ya seperti itu teman-teman. Jadi banyak faktor ya. Nampaknya kalau saya melihat kemarin itu kok kayak ini Pak Ananto Mas Bana, kayak chemistry-nya itu kurang itu. Gak bisa main. Antar pemain itu masih kurang. Mungkin karena pertemuannya masih pendek. Nah itu mungkin Kan latihannya hanya 2 hari itu, latihan maksimalnya. Jadi begini Bang, ya kita kan nggak bisa mengharap tim ini bisa nyetel banget ya. Iya. Ya kan, tim ini bisa nyetel banget. Australia pun juga, meskipun dia kelihatan kompak mainnya, tapi jangan salah, mereka juga nggak berani bermain terbuka. Betul. Karena mereka sadar pemain-pemainnya ini juga beberapa yang baru debut malah di timnas gitu kan. Dan ada pemain yang sudah lama nggak masuk timnas, kemudian terpaksa harus kembali lagi masuk timnas. Ini kan, ini bukan hal yang mudah bagi semua tim kan. Karena ya itu, karena tim ini kan tim baru, ya kan. Timnas ini kan modelnya bongkar pasang, ya, tambal sulam lah, nambal, ada pemain masuk tambal, ya, betul memang chemistry gitu kan, chemistry-nya belum terbangun itu pasti, ya, tapi kan di semua tim mengalami itu, kan. Ya cuma kalau saya lihat kemarin ya faktor luck aja, faktor apes itu, dan yang kedua tim pelatih ini belum berani ya langsung mengubah gaya tuh. Maksudnya kalau memang kemarin ini belakang ini bocor terus karena gelandang ini juga kalah bertarung kan. Harusnya ada perubahan signifikan. Apakah lini belakang ini coba ditambal, ya kan, mengembalikan dengan skema sebelumnya, atau lini tengah yang coba diisi gelandang-gelandang yang kuat gitu kan. Nah kemarin yang jadi masalah sebenarnya Australia ini juga dia nggak main seperti yang saya bilang main terbuka, tapi mereka cukup cerdik gitu kan. Mereka tahu bahwa timnas ini akan main terbuka karena dari sekian banyak hal materi pemain timnas ini lebih komplit dibanding timnas Australia. Makanya Australia ini juga
bermain agak menunggu kan. Nah, ini beda dengan saat di Jakarta. Timnas ini malah lebih menunggu. Nah, sementara di Sydney kemarin Indonesia ini malah berinisiatif menyerang. Dari babak pertama langsung gas loh itu. Gas. Dan cukup menjanjikan sebenarnya. Yaitu yang namanya tim yang baru, ya pasti naik turun bang. Ya kan, dan saya yakin juga karena faktor apes itu yang lebih banyak bermasalah, yang lebih banyak berpengaruh kan. Akhirnya menimbulkan masalah yang yang muncul secara tiba-tiba. Dan gol kedua itu juga cukup cepat ya, karena kita baru berusaha untuk membangun chemistry, menata irama permainan, kena lagi kesalahan. Nah, ini yang saya harap tim pelatih dari Peter Kluivert ini kan banyak. Tim analisisnya itu juga pasti tahu menganalisis nanti seperti apa sehingga lawan Bahrain nanti kita bisa rebound lagi gitu kan. Tapi peluang belum tertutup kok. Belum tertutup. Karena Bahrain kalah. Ya, karena untungnya Bahrain kalah. Kalau nanti malam semoga saja hari ini kan Arab Saudi main lawan Cina. Kalau dua tim ini seri, ya otomatis kita terpaksa sementara duduk di posisi ke-5, ya kan. Nah, kalau memang pengen naik lagi, ya kita pengen posisi ke-4, berarti ada Arab harus menang dengan Cina. Kita bisa masuk posisi 4 lagi, bertahan di posisi 4. Ya kan, ya kita doakan aja saudara tua kita Arab Saudi menang gitu kan. Ya, Boh. Tapi kalau Arab Saudi menang, mereka sudah surplus 3 poin, gitu. Kita masih 6. Kalau mereka seri, ya kan, meskipun kita di perangkat 5, tapi selisihnya kan cuma 1. Masih ada bisa ya antara, yang penting Cina jangan sampai menang kok. Kalau Cina menang ini berat, gitu kan. Ya kan, Cina jangan sampai menang, itu aja. Kalau kita pengen masuk peringkat 3-4, ya kan, di atas kertas Arab, saya yakin dia pasti akan all out lah nanti malam, ya toh. Tapi hasilnya belum tentu karena Arab ini juga masih belum stabil. Kemudian Cina ini juga berharap mainnya fight, tapi di kandang sendiri aja mereka hampir kalah dari Arab Saudi kan. Nah, ini yang perlu menjadi. Tapi beruntung Jepang menang sehingga Bahrain masih posisinya masih di bawah kita. Gitu, Bang. Oke, kalau Pak Ananto melihat dari segi taktikal kemarin, ciri khasnya Coach Patrick ini belum keluar atau gimana, Pak? Kemarin masih setengah-setengah ya. Jadi para pemain diaspora ini bermain dengan cara mereka, cara lahir mereka di Belanda. Mereka sudah bermain seperti ini. Nah, tinggal di sini kan kekurangan kemarin yang saya lihat di lini tengah. Lini tengah ini kalah jumlah pemain, ya kan, dari lini tengahnya Australia gitu. Karena kita punya 3 gelandang di situ, Marcelino, kemudian Tom Haye, ada Sinathan. Nah, kemudian di sana mereka itu kalau nggak salah punya 5 atau 4 di tengah. Nah, ini kekalahan jumlah pemain ini membuat apa? Membuat jalur-jalur passing pemain-pemain timnas Indonesia ini tertutup semua. Mereka kan nggak marking, tapi cukup opsional marking aja pemain-pemain Australia. Sehingga apa? Akhirnya shortcut. Beberapa kali kan back ini karena nggak punya opsi dari lini tengah, kan mereka tetap passing ke depan. Kalaupun Tom Haye turun ke belakang, dia minta minta bola, tapi yang di lini tengah ini kan nggak jalan. Sayap-sayapnya ini belum jalan sempurna. Yang sayapnya ini sayap kiri, sayap kanan ini belum jalan sempurna. Dan jarak antara Dan James ini masih terlalu jauh. Ya kan, masih terlalu jauh dibanding dengan kelihatan back kemarin Indonesia bermain dengan 3 back, tapi sebenarnya 4 back. Tapi sebenarnya 4 itu. Jadi 2 itu di belakang ya itu. Dan kelihatan sekali kan, meskipun kita ya dalam tanda kutip melihat Justin Hubner ini hanya main di Wolves Under 20 ya. Tapi ketiadaan Justin ini juga berpengaruh gitu. Kelihatan sekali kan. Ya itulah pengalaman bermain di timnas yang masih minim. Kalau pengalaman bermain di klub, oke lah.
Tapi pengalaman bermain di timnas ini beda dengan di klub gitu. Mungkin ini yang perlu dilihat lagi oleh pelatih nanti itu. Itu Bang. Mas Bahana, Apa, gimana Bang? Mas Bahana mengintip meraba timnas kemarin seperti kurang chemistry dan banyak kesalahan-kesalahan itu. Nah itu, katanya tadi persiapan yang sangat mepet dan apalagi Mas mungkin. Iya persiapan sama mepet. Ya memang seperti karakter kebiasaan timnas ya, kesalahan elementer itu memang sering terjadi hal seperti itu. Apalagi kan sebenarnya kalau dilihat secara kualitas pemain juga antara lini serang sama lini belakang itu kan tidak merata. Kita tidak punya lini serang yang cukup mumpuni, terutama di sektor sayap kan. Praktis kemarin tuh hanya mengandalkan Ole Pak ya. Kalau yang banyak bergerak tuh Ole, Marcelino. Dan Struijk tidak terlihat sebagai target man, dia tidak terlihat cukup aktif. Nah ya wajar apa yang diinginkan Patrick dalam bangun total football tidak berjalan dengan maksimal. Memang Patrick itu mengira di depan itu adalah Arjen Robben dan Sneijder mungkin yang bisa melakukan keeping sana kemari, memberikan umpan matang kepada Van Persie atau apa. Tapi kan tidak seperti itu nyatanya. Tapi sebenarnya secara position football yang diinginkan cara bermain total football memang sudah agak terlihat sih. Cuman itu tadi secara kualitas permainan, menurut saya tidak mungkin tidak seperti yang diinginkan Patrick. Artinya ya mungkin ini tadi saat melawan Bahrain memang taktik seperti apa sih yang harus berpikir lagi ya, taktik seperti apa yang tepat itu diramu oleh Patrick untuk melawan Bahrain nanti. Tapi kalau secara ya sebenarnya sudah oke lah kemarin itu. Tapi kalau kita lihat kemarin kayak masuknya Eliano ya. Ya, Menggantikan Nathan kalau nggak salah ya. Nathan atau siapa itu? Nathan ya. Nathan ya. Kan kelihatan sekali kan. Selama ini kita nggak lihat mainnya Eliano itu seperti apa. Tapi kemarin kan kita melihat, ya kan kontribusinya gede loh itu. Ya bahkan dia bikin shot on goal sekali kan. Itu dari umpan yang luar biasa sekali. Maksudnya gini loh, kita itu punya pemain-pemain yang punya kelas individu, terutama pemain depan yang punya kelas individu itu di atas rata-rata. Ya kan? Kita lihat Ole seperti apa. Meskipun dia sendirian loh di depan. Ya toh? Bagaimana golnya Indonesia itu terjadi? Itu pergerakannya luar biasa. Dan visi yang bagus dari Kevin Dick gitu kan. Nah, ini sebenarnya modal yang penting untuk mengetahui karakter atau chemistry masing-masing pemain gitu. Eli begitu masuk, ternyata anak ini luar biasa gitu kan. Nah, kita kan kan mungkin karena selama ini dia nggak dapat menit bermain yang bagus, yang positioningnya juga mungkin salah bagi dia. Tapi kemarin waktu dia main di tengah, luar biasa kan. Beberapa kali pergerakannya, dia berani menjemput bola, menahan bola, passingnya juga oke gitu. Nah ini hal yang luar biasa. Nah nanti kan kita belum melihat Emil main. Ya kan kemarin pas itu tampil di bawah form. Dan dia sama sekali tidak melakukan tepisan saat tendangan pojok gitu kan. Nah, itu mungkin nanti dia akan dievaluasi. Kemungkinan besar pas ini juga akan diistirahatkan saat menghadapi Bahrain besok. Nah, kita nanti kan tim pelatih ini kan bisa lihat kan seperti apa kualitas permainan ini kan, di mana yang harus diperbaiki. Ya memang kemarin itu pengalaman yang sangat mahal bagi timnas ini. Tapi ya seperti yang saya bilang kemarin, ya kita nggak boleh terlalu bersedih kan. Nah, sepak bola kan nggak berhenti di pertandingan kemarin. Kalau memang kita merasa bahwa pertandingan kemarin akhir dari sekarang ya nggak usah ikut kompetisi lagi, suruh Malaysia ikut main aja gitu kan. Karena target realistisnya kan kita tuh lolos 3-4 loh. Tidak langsung lolos ke Piala Dunia karena di sana ada ya Jepang dan Australia kan yang langganan. Tapi lebih enak kalau kita lolos ke 3-4 kok. Jadi kita banyak peluang lagi untuk nonton timnas lagi. Iya, seru. Ya kan? Adrenalin lebih terpacu lagi. Dan mungkin kan begini, isi kami misi go lah. Ya. Segala sesuatu yang kita dengan mudah kita dapatkan, kita pasti akan kehilangan dengan mudah juga. Dan pasti akan banyak lagi pemain naturalisasi lagi. Jadi kalau misalnya kita meraih tiket ke Piala Dunia ini dengan bersusah payah, ya kan?
nanti di Piala Dunia pun kita bisa berbuat banyak itu. Tapi kalau kita meraih tiket ini dengan mudah, padahal kita bukan sekelas Jepang, nanti kita di Piala Dunia juga akan kehilangan dengan mudah gitu loh. Ini gitu aja. Negara dengan 130-an tiba-tiba lolos kan, wah mau Dan kita harus sadar ya, kita harus ingat, Indonesia ini salah satu-satunya di 18 negara yang lolos ke fase ketiga ini yang benar-benar merangkak dari fase paling rendah, mulai dari kualifikasi. Mulai dari ronde pertama. Kita harus menghadapi Brunei dulu. Bayangkan kan? Ya kan? Kita harus home and away dengan Brunei. Itu kan. Kemudian kita naik ke ronde kedua, baru kita bisa mengisi slot di ronde kedua. Itu pun dengan apa? Tim-tim lain ini kayak Malaysia, Singapura, kemudian Filipina itu sudah ada di babak kedua. Kita itu mulai dari babak ketiga loh. Itu babak pertama ini yang lawannya Brunei itu. Ya kan? Di saat kita melawan Brunei, timnas di ASEAN yang lain, mereka beruji coba dengan tim-tim yang lain. Kita saja yang nggak beruji coba gitu. Meskipun hanya melawan Brunei. Tapi kan itu menjadi hal yang sangat luar biasa. Dan di periode kedua, di leg kedua, di putaran kedua, kita juga menangis kan kalah disikat 1-5 oleh Irak. Ya toh? Kemudian digasak juga sama Irak juga di GBK itu kan. Itu kan ya sakit juga toh. Kemudian ditahan imbang Filipina, ya kan? Di Manila. Sementara Vietnam yang main di Filipina menang di sana kan, dengan lapangan yang sama. Nah, ini kan masih luar biasa sekali. Nah, ini sekarang kita masuk di grup ini, ya udah kita harus merasakan ini dulu, Bang. Ya inilah fase-fase yang harus kita rasakan. Ya. Kalau kita pengen mencicipi manisnya Piala Dunia, jadi nggak perlu bersusah payah. Ya kita nikmati saja. Saya tadi malam biasanya kalau timnas main sudah ketinggalan 2-0 itu saya matikan. Tapi saya enggak. Yakin? Bukan yakin, saya pengen melihat permainannya seperti apa gitu loh. Ada perkembangan. Jadi nanti tulus saja, udah kalah ya kalah. Biasanya kalau dulu timnas udah kalah 2-0 itu lawan Thailand saya tak mati. Ngapain gitu kan. Bahkan waktu U23 kita main 10 pemain lawan Singapura, main 11 pemain lawan Korea. Korea bisa menciptakan gol balasan. Itu langsung saya matiin, Bang. Langsung bangun-bangun loh, kok menang gitu. Nah, itu loh yang. Tapi kemarin sore saya lihat sampai selesai dan saya pengen melihat sebenarnya perkembangannya seperti apa. Dan kita kanatin dulu saja. Iya. Wis enggak apa-apa lah. Kita nikmati aja. Toh target lolos Piala Dunia kan sebenarnya di 2030. Ya kita berharap nanti kita bisa lolos lah. Arab Saudi nggak usah lolos nggak apa-apa karena di 2030 dia pasti lolos karena mereka tuan rumah. Gitu loh, Bang. Ya. Berarti ya Pak Ananto ya, bisa dibilang debutan awal Patrick Kluivert ini belum begitu terlalu mengenali kedalaman skuad timnas kita ya. Ya kalau saya lihat belum mengenal karakter pemain ya. Jadi pemain ini punya terutama pemain-pemain yang lama dan pemain-pemain yang diaspora baru. Kalau diaspora baru mereka justru lebih mengenal. Kayak Joey Pelupesi itu. Joey Pelupesi itu sebenarnya pernah dilatih oleh Alex Pastor dulu. Dan kemudian dia juga pernah dilatih oleh Patrick Kluivert di Ajax gitu kan. Nah, yang kemudian Dean Jim ini juga pernah dilatih di Ajax juga sama Patrick itu waktu dia masih muda itu. Justru malah pemain-pemain yang lama kayak Tom Haye memang pernah dilatih sama Pastor dan Patrick. Tapi itu sudah lama sekali gitu. Dan boleh dibilang pemain ini kan bukan pilihan utamanya dari Patrick dan dari Patrick dan pelatihnya ini kan.
Cuma ya memang yang ada di ini ya ini kan. Ya. Nah, yang kedua kemudian minimnya waktu mempelajari sepak bola Indonesia. Jadi di satu sisi hanya tersedia pemain seperti ini, terutama pemain-pemain lokal yang bermain di Liga Indonesia gitu kan, sehingga tim pelatih ini tidak begitu paham secara detail karakter dan gaya permainan pemain-pemain ini, sehingga dalam kemarin kelihatan sekali waktu Sananta masuk gitu kan harapannya pelatih kan Sananta striker murni kan, gayanya sudah kayak levelnya sudah inilah di atas ini, tapi ternyata kan masih jauh ya kan. Nah, ini terus kemudian yang lain lagi, cuma mereka pasti kan melihat sisi lain dari Sananta ini yang menurut mereka bisa dipoles, cuma ya jangka waktunya cuma 2 hari ya kan, dan ini kan targetnya kan juga tinggi sekali, jadi ya siapapun kalau jadi Patrick Kluivert ini juga berat ya kan, ya belum tentu pelatih lama pun juga bisa meraih hasil yang bagus ya kan, belum tentu. Jadi kita nggak usah berandai-andai seperti itu. Yang sudah ya sudah, yang penting tim ini kan masih punya peluang. Ya kita bombong aja mereka gitu kan. Ya kan. Ya justru di saat seperti ini kita dukung timnas. Ya kan. Tidak saat terpuruk malah kita tinggalkan. Ya, justru dengan saat seperti ini ya kita dukung timnas kok. Ayo. Gitu. Ya bagi saya nggak pernah jadi pemain timnas itu ya saya tetap mendukung mereka kok, karena mereka pemain-pemain terpilih kan, yang bisa mewakili negara gitu. Ya kita dukung mereka kok. Jangan sampai kita mengolok-olok mereka, apapun itu mereka itu sudah kita cintai kok. Udah berusaha. Ya mereka sudah berusaha. Kan nggak ada pemain yang pengen timnya kalah. Ya kita lihat di lapangan kemarin, apakah ada pemain kita yang pengen kalah dalam permainan kemarin? Gak ada sama sekali, sampai menit terakhir mereka itu berusaha untuk cetak gol gitu, meskipun udah ketinggalan 4-0 ya toh. Ya cuma sepak bola memang tidak hanya sekedar dari semangat dan motivasi. Nah di sini mungkin strategi dan taktik ini, taktiknya kalah pinter nggak kalau saya bilang gitu. Nah kalau hal taktik ini masih bisa diperbarui lagi gitu kan. Tapi ke depan ya Pak ya, dengan adanya kekalahan ini mungkin ada pelajaran-pelajaran yang bisa diambil ya dari tim pelatih ya. Tetap ada ya Pak ya. Ya pastilah, mereka kan bukan pelatih kemarin sore ya. Bukan seperti kita yang analisis di atas kertas sama analisis online kan Bang. Ya Pak. Ya kan, mereka kan pun sudah melalui banyak pengalaman, enggak seperti kita. Dan mereka semuanya berasal dari pemain sepak bola. Ya kan, bahkan Denny Lansat, Patrick Kluivert ini kan, Gerard van der Burg ini kan juga pemain timnas Belanda, bukan timnas Timor Leste gitu. Mereka justru punya pengalaman yang lebih bagus, dan mereka itu bisa mengatasi lah tekanan-tekanan seperti ini kan, seperti apa. Dan kehidupan mereka kan ya seperti ini. Ya, kehidupan mereka ya antara menang kalah seri dan gitu. Dunia mereka ya antara dikontrak, diperpanjang atau dipecat. Itunya seperti itu kan. Jadi ya bagi kita ya kita terus mendukung tim ini kan. Ya kita nggak usah menghujat pelatih. Yang jelas pelatih kan lebih pintar dibanding kita. Ya mereka punya dasar-dasar pemikiran jadi pelatih seperti apa gitu kan. Cuma memang nggak mudah. Ya karena lawan ini juga siap gitu. Australia juga siap. Dan Australia ini saya simpulkan mereka itu lebih pintar. Bukan kualitas pemain kita yang kalah, tapi mereka lebih pintar dalam penerapan strategi gitu aja. Nah mungkin dari sini Patrick Kluivert dan timnya ini bisa mempelajari itu, karena mayoritas tim pelatih ini kan baru merasakan atmosfer kompetisi antar negara di Asia, ya kan, ya kan. Kluivert pernah jadi pelatih timnas tapi di Curaçao, ya kan. Di sini belum, apalagi Alex Pastoor yang baru selevel klub. Ini sekarang menangani level timnas gitu kan. Nah ini yang mungkin harus mereka pelajari lah. Kita nggak usah menggurui, mereka pasti sudah tahu, tapi sudah merasakan. Ya lebih baik seperti ini. Ini masih ada peluang 3 pertandingan, ini masih bisa dianu. Yang penting motivasi ini bisa pulih lagi, dan nanti di GBK
ini harus kita buktikan kalau bahwanya kita itu layak ke Piala Dunia. Kalau mau lolos Piala Dunia, ya kita memang harus bersakit-sakit dulu, ya kan? Gitu loh Bang. Kalau kamu pengen wisuda dulu kan ya mesti kudu surprise itu. Ya kadang skripsi ditolak dosen gitu kan. Mumet ya toh. Kayak gitu lah. Ya kayak timnas ini kalau pengen lolos ya memang harus sakit-sakit dulu. Begitu. Kalau Mas Bahana apa? Kalau kita kalah di gagal Piala Dunia, kita bahas di Liga Dangdut. Kalau Mas Bahana Meraba kemarin, mungkin hal apa sih yang bisa dipelajari dari laga 5-1 kemarin, Mas? Ya, tim pelatih harus, itu apa kata Pak Anam, tim pelatih ini harus mengetahui karakter-karakter dari permainan tim-tim Asia ya. Kan harus pelajari itu. Jadi untuk mempersiapkan nanti saat melawan tim-tim Asia sudah siap loh. Kayak kemarin lawan Australia itu secara speed sebenarnya kalah dari Indonesia, secara speed loh mungkin. Makanya pintaran pelatih Australia, mereka tidak main keluar, mereka main ke dalam kan. Itu mungkin akan jadi pelajaran bagi timnas pelatih Indonesia nantinya. Saya rasa 5 hari ke depan ini tim analis video akan melakukan itulah, memahami tim Bahrain seperti apa. Bahrain Lyon terkenal punya counter attack yang lumayan bagus tuh mereka. Pasti akan belajar dari situ. Ya, kesalahan elementer nanti akan dipelajari. Karena 5 hari ini pasti setidaknya ya pelatih sudah paham dengan karakter back kita seperti apa, pemain tengah kita seperti apa, striker kita seperti apa, kan akan terlihat nanti. Kemarin saat masuk Rahman Sananta hasilnya seperti ini, kan kelihatan karakter pemain ini seperti ini nih gitu kan, karakter pemain ini seperti itu Bang. Berarti itu kekalahan ini tetap menjadi modal yang sangat berharga berarti ya teman-teman ya. Gitu. Kalau berarti mengintip peluang besok nih Pak nih, ini kan sudah tentu saja kan tim pelatih kan sudah mendapat banyak pelajaran dari mungkin kekalahan ya di debut awal ini. Nah kalau mengintip peluang secara peluang besok ketika lawan Bahrain, menurut pengamatan Pak Ananto seperti apa? Ya peluangnya itu besar ya, karena kualitas individu pemain kita dan kualitas timnas kita ini nggak jauh beda dengan Bahrain. Bahkan dari sisi kualitas pemain sebenarnya kita kan lebih unggul kan dibanding Bahrain itu kan. Dan kemudian gaya main kita itu juga sudah mulai berkembang gitu kan. Meskipun kemarin hasilnya nggak begitu bagus gitu kan. Nah lawan Bahrain ini otomatis kan kita berharap saat keadaan seperti saat setelah lawan Jepang. Kita lawan Jepang itu kan dibantai juga kan, ya, apalagi di kandang sendiri. Tapi kemudian mental pemain-pemain ini terjaga dan tetap bangkit saat menghadapi Arab Saudi. Dan dukungan supporter itu tidak menyurut gitu kan, malah semakin besar gitu. Ya intinya kita harus dukung lagi tim ini di laga lawan Bahrain, sehingga nanti kita tetap bisa menjaga asa kita untuk lolos ke Piala Dunia kan. Karena ini sangat penting pertandingan ini kan. Nah, kemarin kan kita juga sudah prediksi lawan Australia lolos ini juga bisa, tapi sayangnya margin golnya ini terlalu besar. Ya kan kalau kemarin kalah 1-0, 2-0 ini kan atau 2-1 itu ya agak sedikit nggak berat, karena perkiraan saya nanti penentuan tim yang akan lolos ke Piala Dunia itu bisa juga ditentukan dari selisih gol. Dan kemarin penentuan kita peringkat ketiga itu kan juga dari selisih golnya hampir sebenarnya sama dengan Arab Saudi, tapi head to head kita menang gitu kan. Ya. Nah ini kita head to head kan sudah kalah dengan Jepang, sudah kalah dengan Cina, tinggal nanti Cina menang di Indonesia misalnya, kita head to headnya bisa seri kan. Ya. Yang penting jangan kalah sama Bahrain, ya kan. Nah ini kita masih bisa di urutan 3, 3-4 ini sangat besar gitu loh. Nah kalau misalnya kayak timnas Indonesia kan selalu melalui hal-hal yang sulit ya. Dulu waktu kita mau lolos ke Piala Asia itu, kita di pertandingan pertama kan nyaris kalah dengan Kuwait, tapi kita bisa menang 2-1. Dan kemenangan dengan Kuwait, dengan Nepal ini jadi kunci kan. Padahal waktu itu kita juga sulit menghadapi Jordan gitu kan. Nah ini yang dan jadi pengalaman. Kalau saya kemudian di putaran kedua kemarin kita
terseok-seok di pertandingan pertama, ekspektasi kita tinggi karena masuknya beberapa pemain baru, tapi ternyata menghadapi Irak kita disikat 1-5 di Basra itu kan. Kemudian setelah beberapa bulan kemudian setelah Piala Asia kita main di Jakarta, ya tetap saja kita masih kalah sama Irak. Meskipun di situ juga ada tambahan pemain baru. Nah sekarang tinggal lawan Bahrain ini nanti seperti apa? Kalau lawan biasanya mental pemain timnas ini luar biasa sekali kalau main di Jakarta. Ya semoga saja pemain-pemain ini bisa melupakan ya kekalahan kemarin dan anggap saja ya ini memang sepak bola. Ini sepak bola ini belum berarti apa-apa gitu. Yang sudah berarti apa-apa kan Jepang. Australia pun menang dengan Indonesia belum berarti apa-apa loh. Karena belum mati lolos langsung. Ya kan masih ditentukan di akhir-akhir pertandingan. Akhir-akhir kompetisi ini kan. Akhir putaran ketiga ini. Coba kalau mereka di 3 pertandingan berikutnya mereka nggak bisa raih poin, hanya raih seri dan Indonesia bisa meraih 2 kali kemenangan 1 kali seri, kan tetap poinnya tersusul Australia ini. Jadi kan masih ada peluang gitu. Ya. Dan perlu diingat, mungkin yang membuat grup ini sengit, yang mengacaukan segalanya itu kan di grup C ini, yang mengacaukan segalanya itu kan cuma Indonesia kan. Dulu waktu pertama kali kita lolos ke putaran ketiga ini, kan banyak negara-negara, banyak pengamat yang menganggap bahwa nasib kita pasti akan sama dengan Gembira. Ya, sama dengan Thailand sama Vietnam kan, akan menjadi lumbung poin gitu. Tapi ternyata apa? Ya grup ini kocar-kacir, ya kan? Skenario tim-tim ini kocar-kacir ya karena Indonesia, ya kan? Bisa meraih 6 poin, ya kan? Dengan mengalahkan Arab Saudi, menyulitkan Australia di babak pertama, ya kan? Kemudian Bahrain juga kita tahan. Bahkan itu kita menahan seri Arab Saudi yang dilatih oleh Mancini. Iya, itu membuat skenario di grup. Kan skenario awal pasti Jepang, kalau enggak 2-3 ini 2 ya kalau enggak Arab, yang berikutnya Australia kan. 3-4 kan pasti mereka bilang antara Arab sama Bahrain kan. Kita kan levelnya dihadapkan pada Cina gitu kan. Sementara Cina sendiri ini kan punya peringkat yang di atas kita. Ya toh. Tapi ternyata apa? Ternyata Indonesia ini yang mengacaukan grup ini Indonesia sebenarnya. Jadi lihat aja di grup-grup yang lain. Ya kan, kita yang level-level kita yang sama gitu, Korea Utara gitu. Berapa poin yang mereka raih gitu. Paling kan cuma 2 gitu. Kemudian apalagi Kirgistan yang satu grup dengan Malaysia waktu itu. Mereka raih poin berapa? Ya, terus Palestina belum pernah menang malah. Sudah dikunci oleh Korsel dan Iran ya. Nah, iya, itu. Jadi ya kita harus throwback kembali ke belakang, Bang. Kita nggak usah bersedih bahwa sebenarnya ini sudah membuat sejarah. Sudah, ini peluang ini masih ada. Gitu. Ya saat tim ini terpuruk ya kita dukung. Ya kan. Ya silahkan kalau orang mau mencerca atau membandingkan dengan sebelumnya, ya monggo. Jadi tetap optimis ya Pak ya? Tetap optimis. Kalau saya tetap optimis lah, wong saya kan nggak bekerja mendukung timnas, bekerja untuk timnas. Kita kan nggak tahu nyawa golek duit untuk timnas, Pak. Justru malah yang harus bersedih itu kan Ketua Umum PSSI dan timnya yang sudah luar biasa sekali. Mereka yang sudah kerja loh, ya kan. Tapi hasilnya seperti ini ya tetap kita bombong lah. Ayo nggak apa-apa Pak. Ini harus kita tetap Anda itu sudah luar biasa, ya itu kan. Jadi besok ya kita harap bisa rebound untuk naik lagi ya Pak. Ngapain kita harus ngeritik? Wong kita juga nggak nyumbang apa-apa untuk timnas. Apa yang kita sumbang coba? Coba saya tanya jujur. Kamu ikut nyumbang timnas apa? Dongo Pak. Dongo apa iso itu kan. Nah, dongo ikro wera rampung kok. Ikro werung tamat kok dongo ya lho. Nah, itu loh. Ya toh dia kita semua dongane mungkin podo, Bang, tapi kadarnya sampai tidaknya enggak tahu kita, Bang. Gitu toh. Nah, gitu loh. Ya intinya gitu aja, enggak usah kita cerca-cerca. Ya kita punya andil apa sih gitu kan? Kan kita punya andil. Kita enggak kerja apa-apa.
Kita malah kita dikasih hiburan kok. Nonton pemain-pemain ini gitu. Timnas kita sudah ada di sini. Kan kasih hiburan, kita dikasih harapan. Ya semoga lo kadang kita dikasih harapan palsu aja seneng apa? Daripada dikasih bukan harapan ya. Gitu loh, Om. Ya. Mas Bana optimis? Optimis lah. Ya harus optimis kan apa ya istilahnya? Dulu kita tuh levelnya hanya AFF ya, kelas Asia Tenggara kan. Tiba-tiba melejit untuk merebutkan jatah Piala Dunia itu luar biasa sekali kok. Terus terang saya tuh dulu orang yang apatis lah nggak timnas. AFF paling kalah sama Thailand sama Vietnam. Udah malas menonton timnas. Tiba-tiba gebrakan dari Pak Erick Thohir melakukan ada pemain diaspora, Partai Sintayong Sri Garap ini. Jadi tertarik lagi nonton timnas loh. Jadi ya kalau memang hasilnya buruk ya sudahlah, nggak masalah. Tapi ngelihat persaingan kita cukup sengit, bisa melawan Jepang, Australia, bahkan ngalahkan Australia udah senang gitu. Ini ya hiburan aja gitu ya. Menang ya alhamdulillah, ya kalah ya sudah diterima saja. Hanya sekedar hiburan kok. Ya kita kan penggemar, Pak. Ya kita menggemari lah gitu kan. Kita kan ada beberapa orang kan kutip yang menyatakan kalau mereka itu berhak mengkritik timnas itu. Yang berhak mengkritik timnas ya PSSI nek saya. Ya karena mereka yang cari duit, cari sponsor kemana-mana kok. Mereka kerja keras bagaimana ngurus pemain, nyarter pesawat, gitu. Nah, kalau cuma, mohon maaf kayak saya, kayak Bahana, kayak kamu yang katanya pengamat, apalagi kita pengamat abal-abal, pengamat lokal ini harus ngeritik timnas yo. Kowe iki ngopo gitu loh, sumbanganmu ke timnas ya apa gitu loh. Kita sudah seneng kok dikasih hiburan seperti kita kasih harapan gitu. Gak apa-apa gitu loh. Kan seneng kan mengasih harapan pada orang itu kan ibadah. Iya apa? Iya, Pak. Iya dah. Ojo dikritik kok. Iya dah. Kita nikmati saja. Iya dah. Yang kritik itu yang berhak kritik ya PSSI yang mereka sudah keluar duit banyak. Sudah usahanya kemana-mana kok. Terus kita pasrahkan ke mereka. Kita tonton aja nikmati. Nah, misalnya, kita berhak mengkritik lah, kayak sumbanganmu ya apa gitu, kerjamu ini ngopo, ya tau Bang, jadi gitu. Ya. Oke, sudah hampir 1 jam lebih kita berbincang-bincang soal timnas Indonesia, timnas kita yang sedang berjuang untuk bisa lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2026. Oke, kita doakan saja semoga timnas kita bisa sukses terus untuk bisa meraih cita-citanya ke depan. Cita-cita kita juga, Pak. Cita-cita kita kan menitipkan cita-cita kita ke timnas ini, gitu. Cita-cita bersama. Iya, cita-cita bersama, gitu loh. Jangan sampai cita-cita ini kita itu pupus dengan kritik-mengkritik. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, pokoknya apapun itu hasil dari pertandingan kemarin waktu melawan Australia dengan skor yang cukup banyak, tetap kita dukung timnas apapun itu. Jangan sampai lah kita meninggalkan tim yang baru terpuruk. Harus kita dukung terus. Pokoknya harus tetap semangat timnas Indonesia, sukses terus untuk PSSI, dan jangan lupa tonton terus channel kita podcast Radar Jogja yang akan selalu menemani kalian semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dengerin Jawa Pos Radar, Jogja pasti pimpin. Info terkini, gak bikin pusing. Bola bikin hidup makin asik.